Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Nah, di video kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas tentang apoteker yang ada di dunia industri. Oke, sesuai dengan permintaan teman-teman di rumah, sesuai dengan permintaan kalian, Kak, bahas dong apoteker yang kerja di industri. Nah, kali ini kita ada narasumber, jadi dia di bagian, di industrinya di bagian QA. Itu kan biasa ada QA, QC. Nah, kali ini di bagian QA. Oke, kita langsung sapa aja ya apoteker kita untuk silakan memperkenalkan dirinya. Ini perkenalkan ada apoteker Wanti ya. Ya, apoteker Wanti, halo, silakan memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apoteker Wanti. Ya, halo Apoteker Wanti, salam kenal ya. Oke, baiklah Apoteker Wanti, kita mulai ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Jadi mayoritas pertanyaan ini dari teman-teman karena kemarin saya sempat bikin di post di Instagram. Kalau misalnya mau adain podcast dengan apoteker dari industri bagian QA itu teman-teman pengen tahu apa aja sih, dan ini mayoritas pertanyaan dari mereka ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang pertama, Apoteker Wanti bekerja di mana sekarang? Oke, saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan farmasi bioteknologi di Jakarta, di Departemen QA bagian validasi, kualifikasi, dan kalibrasi. Oh, oke. Ya, oke, baik. Apoteker Wanti, ini dari teman-teman ada beberapa pertanyaan ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Boleh sharing nggak apoteker QA itu ngapain? Ada juga tugas-tugas apoteker di QA itu ngapain ya? Jadi gimana tuh? Boleh mungkin berbagi dengan teman-teman di rumah, karena mungkin para calon-calon apoteker ini mereka sedang bingung memilih peminatan yang mana, mau ke industri kah, atau mau ke rumah sakit komunitas, atau mau ke pemerintahan. Jadi mumpung ada narasumbernya langsung yang bekerja di industri, jadi silakan. Di bagian QA itu tugas-tugasnya ngapain? Jadi, apoteker itu memiliki peranan yang sangat penting di Departemen QA. Karena Departemen QA ini memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Misalnya nih, di bagian DCC atau di Document Control Center, apoteker pada bagian DCC ini akan bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh dokumen yang terkait dengan quality yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya untuk change control apabila terjadi perubahan, untuk deviation report apabila terjadi penyimpangan, dan termasuk untuk releasing produk juga. Kemudian untuk bagian yang kedua itu ada compliance. Nah, pada bagian ini apoteker itu bertanggung jawab dalam audit internal maupun juga eksternal. Nah, untuk audit internal bagian compliance ini, apoteker yang ada di bagian compliance ini bersama dengan manajer QA itu akan membuat jadwal masing-masing audit internal untuk masing-masing bagian, termasuk untuk bagian QA itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagian validasi, kualifikasi, dan kalibrasi. Kalau misalnya di QA itu, bagian kalibrasi memiliki teknisi kalibrasi sendiri dan bukan seorang apoteker. Nah, apoteker di sini berperan dalam validasi dan kualifikasi. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, ngapain sih apoteker ada di validasi dan kualifikasi? Bukan itu tuh berkaitan soal mesin-mesin ya? Kan pas kuliah kita nggak belajar mesin-mesin ya. Teman-teman benar sekali. Jadi kalau misalnya di validasi dan kualifikasi itu kita berhubungan langsung sama mesin-mesin. Misalnya nih di bagian kualifikasi, misalnya satu perusahaan atau kita mau mendatangkan mesin coding untuk box. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah DQ atau Design Qualification. Nah, pada Design Qualification ini si user itu akan mendesain sedemikian rupa mesin yang mereka inginkan itu seperti apa. Misalnya ada tombol on off, ada speed button, atau ada kamera, trigger, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke installation qualification. Nah, pada bagian installation qualification atau IQ ini, seorang apoteker kualifikasi yang ada di bagian kualifikasi itu akan melakukan kualifikasi bersama dengan supplier. Nah, apa-apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama itu pokoknya kita mencocokkan dokumen desain, dokumen DQ-nya itu bener nggak yang kita mau dengan yang
supplier datangkan itu sesuai nggak. Jadi kita misalnya ngelihat misalnya di dokumen DQ nih, kita mau ada tombol on off, pas di IQ kita ngelihat bener nggak tombol on off-nya itu ada, bener nggak posisinya itu ada, di kanan apa di kiri, bener nggak button speed-nya itu ada, seperti itu. Kemudian masuk ke tahap berikutnya itu ada operational qualification atau OQ. Jadi pada bagian OQ ini kita mau ngelihat tombol-tombol atau bagian-bagian dari mesin ini berfungsi atau enggak. Misalnya nih tombol on off-nya, kalau misalnya kita tekan, oh dia bakalan on. Kalau misalnya di bagian button speed-nya itu kalau misalnya kita mau ngatur kecepatannya 25 meter per second itu bisa nggak? Oh ternyata bisa, seperti itu. Kemudian masuk pada bagian berikutnya atau bagian berikutnya yaitu performance qualification. Jadi pada bagian performance qualification ini kita mau melihat kinerja mesin ini. Kita mau melihat apakah mesin ini itu bekerja atau memiliki kinerja yang baik, yang sesuai dengan yang kita inginkan tentunya. Misalnya untuk mesin coding tadi, kalau misalnya box yang ada codingnya itu dilewatkan pada conveyor, maka si boxnya itu akan masuk ke kotak yang bagus. Tapi kalau misalnya codingannya jelek ataupun box tersebut tidak ada codingan, maka boxnya itu akan masuk ke kotak reject, seperti itu. Kemudian berikutnya itu adalah validasi. Kata validasi mungkin udah hal yang sangat lazim ya bagi calon-calon apoteker sekalian. Jadi kalau misalnya di industri farmasi steril itu ada beberapa validasi ya. Yang pertama itu validasi proses aseptik, karena di perusahaan kita itu perusahaan steril, jadi ada validasi proses aseptik atau media fill. Jadi ini itu untuk mengecek apakah jalur atau proses produksi itu steril, aseptik, dan bisa menghasilkan produk yang steril juga. Jadi untuk media fill ini batch size, pokoknya semuanya itu harus sama, pokoknya sedemikian rupa harus sama proses produksi yang biasanya. Cuman bedanya itu kalau media fill ya pakai media. Jadi di sini itu kita mau melihat adakah pertumbuhan mikroba ataupun jamur, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu ada validasi pembersihan. Jadi di bagian validasi pembersihan ini kita tuh mau ngecek apakah mesin yang kita gunakan untuk produksi, yang tentu saja kontak langsung dengan produk, itu dalam keadaan bersih. Artinya dia itu bebas dari bahan aktif obat dan juga mungkin deterjen, sisa-sisa deterjen yang digunakan saat proses pembersihan. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya, Kak, kan kalau misalnya nih di industri farmasi itu kan kita produksi obat berbagai macam ya, terus pakai mesinnya itu kan cuma satu, nggak mungkin kan satu obat satu mesin. Nah itu berarti semuanya tiap selesai produksi, terus tiap mau mulai produksi itu kita harus validasi pembersihan dong? Jawabannya tidak. Jadi misalnya nih mesin ini itu digunakan untuk 5 produk, maka dari 5 produk ini kita akan menentukan marker yang akan menjadi penanda gitu untuk dilakukan validasi pembersihan. Terus cara memilihnya gimana sih? Ada beberapa kriteria suatu zat aktif obat atau bahan aktif obat itu dijadikan sebagai marker. Yang pertama itu mungkin bahan aktif obatnya itu sulit dibersihkan. Yang kedua, bahan aktif obatnya itu memiliki indeks terapi yang sempit, memiliki dosis harian yang kecil, kemudian juga mungkin bahan aktif obatnya itu punya LD50 yang rendah, artinya dia bersifat toksik. Maka bahan aktif obat ini dapat digunakan sebagai marker untuk validasi pembersihan. Wow, bagus ya. Jadi udah dijelaskan tuh job desk-nya kalau misalnya di QA itu ngapain, di bagian-bagiannya apa, dan ada contohnya juga. Oke. Di pertanyaan berikutnya ini, apa bedanya apoteker QA dengan QC? Oke,
Jadi perbedaannya apoteker QA sama apoteker QC. Kalau misalnya di QA itu kita banyak berhubungan dengan dokumen-dokumen ya, dengan quality. Pokoknya kalau misalnya apoteker QA atau bagian QA itu pokoknya sangat menghindari terjadinya penyimpangan. Tapi kalau misalnya di QC itu kita mendeteksi adanya penyimpangan. Makanya di apoteker-apoteker di QC itu banyaknya berperan sebagai SPV. Ada di bagian chemical, biochemical, ada di mikrobiologi, ada juga di stabilitas atau di IPC. Nah, apoteker-apoteker sini berperan sebagai SPV. Soalnya kan kalau misalnya di QC itu banyakannya soal pengujian kan, pengujian kemudian pokoknya testing gitulah, yang misalnya pengujian bahan kemas, bahan baku, produk ruahan, antara sampai produk jadi semuanya di testing. Makanya yang bekerja di QC itu kan banyak menggunakan alat-alat, banyak menggunakan instrumen-instrumen yang tentunya analis-analis yang ada di QC itu udah yang berpengalaman, pokoknya tahulah soal instrumen-instrumen itu. Jadi kebanyakan yang bekerja di sana tuh analis, tapi tidak menutup kemungkinan juga apoteker yang di QC itu turun langsung gitu untuk mengoperasikan alat-alat tersebut atau melakukan pengujian-pengujian yang ada di QC. Seperti itu. Iya, oke, baik. Jadi terjawab ya. Oke, nah Apoteker Wanti, ini pertanyaan berikutnya. Adakah jenjang karir kalau misalnya kita jadi apoteker QA di industri farmasi, ada jenjang karir atau enggak? Kalau misalnya jenjang karir udah pasti ada ya. Jadi kalau misalnya nih seorang apoteker masuk sebagai staff, tidak menutup kemungkinan nantinya bisa jadi section head atau enggak bisa jadi SPV atau bahkan manager. Soalnya kalau misalnya di departemen QA itu sendiri, dalam beberapa waktu itu kamu nggak melulu ada di misalnya bagian validasi kualifikasi, bisa saja kamu nanti dipindahin ke bagian DCC, compliance dan lain sebagainya. Jadi pokoknya bisa belajar banyak hal lah. Oh, jadi dia mirip-mirip kayak rumah sakit ya. Maksudnya kita ketika di rumah sakit itu ya harus siap sedia ditempatkan di mana saja. Even mungkin pasien kita misalnya di rawat inap gitu, dengan pasien-pasien rawat inap, mungkin apoteker yang dibutuhkan itu di rawat jalan. Jadi mau nggak mau kita harus mengisi kekosongan yang ada kayak gitu. Jadi ini ya, dimanapun kita ditempatkan, karena mungkin ada rotasi ya. Jadi kayak pindah-pindah gitu loh. Jadi intinya sih supaya kita kuasai ya. Oke, baiklah. Ya, Apoteker Wanti nggak mungkin dong selama kita bekerja nggak ada suka dan duka ya kan? Atau gimana nih? Mungkin kalau di industri happy-happy aja atau kayak gimana? Aku kurang paham soalnya. Karena biasanya pengalaman di rumah sakit ya kan? Oke, ini ada yang tanya nih. Suka dan duka jadi apoteker QA di industri, tolong tanyain dong gitu katanya. Jadi gimana tuh? Adakah suka dan duka jadi apoteker di QA? Suka dan duka jadi apoteker QA. Yang pertama sukanya dulu ya. Kalau misalnya di QA itu pokoknya banyak berhubungan sama departemen-departemen lain, termasuk juga supplier. Soalnya kan kita sering kualifikasi mesin itu bareng sama supplier. Kemudian juga bisa belajar banyak hal lah ya, hampir semua bagian yang ada di industri farmasi, mulai dari produksi, kemudian manajemen warehouse, kemudian juga QC, itu kita bisa banyak belajar. Kemudian juga di QA itu kita nggak hanya melulu di satu bagian, jadi bisa dipindah-pindah, jadi di rolling, sehingga bisa belajar banyak hal. Kemudian juga ada jenjang karir yang tadi ya. Kayaknya nggak ada gitu. Cuman emang di QA itu tekanannya besar, terus juga punya tanggung jawab yang besar, misalnya terkait releasing produk ataupun juga terkait deadline gitu ya. Kualifikasi mesin, karena mesin-mesin yang akan digunakan dalam produksi yang tentunya kita berharap itu akan menghasilkan produk yang baik, yang bermutu, itu tuh mesinnya harus terkualifikasi dengan baik. Jadi berbicara soal tanggung jawab sih, kayak gitu. Kayaknya kita kerja di mana-mana juga tekanan itu selalu ada ya. Tinggal
gimana dari kitanya mau menghadapi itu. Oke, baiklah Apoteker Wanti, terima kasih banyak ya. Oke, ini Apoteker Wanti, bila tertarik jadi apoteker di industri, kira-kira hal apa saja yang perlu saya siapkan gitu. Nah, jadi ini yang tanya, dia itu tertarik ya di apoteker industri, tapi nggak tahu dia dibilang di bagian mananya. Cuman di apoteker, pokoknya jadi apoteker di industri gitu. Kira-kira hal apa saja yang perlu dia persiapkan nih sejak dini. Jadi ketika dia udah mau masuk, udah siap gitu loh. Jadi nggak shock duluan. Mungkin dari Apoteker Wanti ada ingin berbagi tips-tips mungkin? Silakan. Teman-teman calon sejawat apoteker yang berkeinginan atau tertarik untuk kerja di dunia industri, yang pertama harus mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua itu jangan pernah takut, harus berani untuk mengambil setiap kesempatan yang ada di depan, karena kita nggak pernah tahu kalau kesempatan itu bisa mendatangkan peluang yang baik atau pengalaman yang baik ke depannya. Kemudian juga di industri kerjaannya asik loh, jadi kita bisa tahu benar-benar proses produksi obat itu mulai dia dari bahan baku sampai dia jadi produk jadi yang tentunya aman, bermutu, dan juga berkhasiat seperti itu. Ya, jadi begitu ya teman-teman, kira-kira yang harus kalian persiapkan kalau kalian tertarik untuk menjadi apoteker di industri. Oke, baiklah. Ya, yang terakhir nih, Apoteker Wanti mungkin ada pesan-pesan buat para calon apoteker di luar sana? Silakan. Dan untuk teman-teman calon sejawat apoteker yang bulan September nanti akan menghadapi IPKAI, tetap semangat. Aku yakin kalian semua pasti bisa. Kita pokoknya belajar hal yang sama, masa kita bisa kalian enggak? Pokoknya harus tetap semangat, pasti lulus. Iya betul. Kalau kita bisa, kalian juga pasti bisa. Karena kita tentunya belajar hal yang sama. Dimanapun kampus kita, pasti itu kurikulumnya ada garis-garis benang-benang merahnya yang sama ya teman-teman. Ya, itu aja videonya. Gimana jika kalian suka dengan video seperti ini? Atau jika teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang mungkin ingin lebih detail lagi, teman-teman bisa follow Instagram dari Apoteker Wanti di sini. Ya, kalian boleh DM-an di situ, follow-followan. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, biar aku semakin semangat nih untuk upload video ke kalian, untuk memberikan update-update tentang dunia pekerjaan seputar perapotekeran atau dunia farmasi ini ya ke teman-teman semua. Oke teman-teman, itu aja videonya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!